Kita pada hari ini sudah memasuki bulan hari berapa tadi? Ke-15. Ke-15 di bulan Rabiul Awal. Ya. Pak, Bu, mau dengerin nggak? Pengen nambahin sedikit apa yang Buya sampaikan, boleh nggak? Tapi syaratnya dengerin. Siap. 12 Rabiul Awal. Dulu orang mendengar kata Rabiul Awal itu nggak ada keutamaan. Dulu sebelum datangnya orang mengenal keutamaan bulan Muharram. Orang mengenal keutamaan bulan Ramadan. Tetapi gak ada orang yang tahu tentang keutamaan di bulan Rabiul Awal. Kenapa pertanyaannya? Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan Muharram, yang bulan tersebut dikenal dengan keutamaan? Siapa yang tak mengenal tentang keutamaan bulan Muharram? Apalagi di hari sebelumnya, Asyura, di mana pada saat itu Allah menyelamatkan para nabi. Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh, Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim, Allah menyelamatkan Nabi Allah Lut dan lain sebagainya pada tanggal tersebut. Kenapa Nabi Muhammad yang dilahirkan di bulan yang mulia itu? Sayyid Muhammad bin Abdul Malik ketika ditanya, beliau mengatakan, kenapa Allah tidak mengeluarkan Nabi Muhammad pada bulan-bulan yang mulia? Supaya tidak ada orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mulia karena dilahirkan di bulan Ramadan. Supaya tidak ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mulia karena Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Muharram. Tetapi Allah ingin memberikan jawaban kepada kita. Allah ingin memberikan pengertian kepada kita. Justru bulan Rabiul Awal yang tadinya tidak dikenal karena kelahiran Nabi Muhammad menjadi bulan yang mulia. Jadi bukan karena Nabi Muhammad mulia karena lahir di bulan mulia, justru bulan menjadi mulia karena di situ dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad mulia. Apapun itu, bulan yang dilahirkan oleh Nabi Muhammad menjadi mulia, bulan. Betul? Semua menjadi mulia. Bahkan tanah yang pernah diinjak sama Nabi Muhammad menjadi mulia. Pakaian yang pernah dipakai sama Nabi Muhammad menjadi mulia. Sandal yang dipakai sama Nabi Muhammad menjadi mulia. Padahal kalau sandal, pakaian yang lain yang tidak digunakan oleh Nabi Muhammad menjadi biasa, tetapi karena pakaian, sandal, tongkat yang dipakai sama Nabi Muhammad menjadi mulia. Buktinya apa? Buktinya apa? Kita tahu ketika Rasulullah SAW Mi'raj ke Sidratul Muntaha, pada saat itu apa yang dikatakan oleh Jibril? Wahai Nabi Muhammad, cukup saya antarkan sampai di sini, karena saya tidak sanggup, karena saya tidak mampu untuk naik bersamamu, untuk menghantarkanmu ketika ke Sidratul Muntaha. Fisik saya tidak sanggup. Kalau saya dipaksakan niscaya saya akan sirna, akan hancur. Sehingga malaikat Jibril mengatakan Nabi Muhammad, cukup saya antarkan sampai sini. Lalu Nabi Muhammad meneruskan perjalanannya sampai ke Sidratul Muntaha. Saya mau tanya, ketika ditinggalkan oleh Jibril, Nabi Muhammad melanjutkan. Nabi Muhammad pakai baju apa enggak? Pakai baju apa enggak?
yang dipakai oleh Nabi, sandal yang dipakai oleh Nabi, ternyata mampu ke Sidratul Muntaha di tempat di mana malaikat Jibril tidak mampu. Sallallahu alaihi wasallam. Begitulah utamaannya Nabi Muhammad. Ini segala sesuatu yang punya kaitan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Bahkan pamannya Rasulullah, Abu Jahal, nggak beriman kepada Rasulullah, bahkan mengganggu Rasulullah, memusuhi Rasulullah. Tapi karena ada satu hari di mana ketika itu masyarakat mengatakan kepada Abu Jahal, ya Abu Jahal, itu saudaramu Abdullah, anaknya telah dilahirkan, keponakanmu, anak saudaramu sudah lahir. Apa pada saat itu Abu Jahal gembira? Abu Jahal gembira dengan kelahiran keponakanmu, karena kegembiraan Abu Jahal itu pada saat itu sampai Abu Jahal memerdekakan budak perempuan. Saking gembira dengan kelahiran keponakan. Tapi kemudian hari ketika keponakannya dianggap membelot dari agama nenek moyangnya, dia menjadi orang yang paling menentang Rasulullah. Tapi sungguh pun dia menentang Rasulullah karena dia bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Diriwayatkan setiap hari Senin Abu Jahal siksaannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Abu Jahal yang nggak pernah beriman sama Allah, bahkan memusuhi Rasulullah, karena satu hari dia gembira dengan kelahiran Rasulullah, dia ditangguhkan siksaannya. Bagaimana dengan kita? Kita beriman kepada Rasulullah, kita mencintai Rasulullah. Setiap tahun kita rayakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kita berkorban kelahiran Nabi Muhammad. Kita keluarin duit, kita keluarin tenaga, kita keluarin kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Sudah kita begitu, kita beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau Abu Jahal nggak beriman aja bisa ditangguhkan oleh Allah siksaannya. Insya Allah kita yang merayakan maulid setiap tahun, yang kita berkorban maulid setiap tahun, Allah tidak akan menyiksa kita. Allah langsung menggabungkan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ingatkan, maulid sekarang manfaatin datang kalau ada maulid. Ya datang di bawah datang, di mana ada maulid datang. Kita nggak pernah tahu. Bahkan ada yang mengatakan
melebihi kecintaan kepada dirinya? Mungkin nggak? Anak menjawab, seorang bapak kalau dia lagi main motor sama anak, lantas tahu bilang dia kecelakaan, terus dia pingsan. Pertama kali ketika bapak itu sadar, siapa ditanya? Bagaimana anak saya? Dia nggak peduli keadaannya. Dia mau berdarah, dia mau terbentur, dia mau apapun, karena yang dia ingat pada saat itu bersama anaknya. Kalau dia seperti itu, bagaimana anaknya? Ketika dia sadar pertama kali, bagaimana keadaan anak saya? Dia nggak pernah nanyain bagaimana keadaan saya, tapi yang dia tanyain bagaimana keadaan anak saya. Itu bukti bahwa orang bisa mencintai orang lain melebihi dari dirinya sendiri. Dan begitulah yang ditunjukkan sama sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana seorang ibu yang pada saat itu anaknya, suaminya disuruh berangkat semuanya berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, ketika semua orang pada pulang dari peperangan, terus orang-orang mengabarkan kepada si ibu, kepada si istri, mengatakan bahwa suaminya, anaknya telah mati berperang di jalan Allah dalam membela Rasulullah. Apa yang ditanya? Yang ditanya bagaimana keadaan Rasulullah. Dia jangan cerita dulu bagaimana keadaan anaknya, bagaimana keadaan istri. Jangan cerita dulu bagaimana keadaan Rasulullah. Suami kamu juga bagaimana keadaan Rasulullah. Saya tidak akan tenang kalau saya mau melihat wajah Rasulullah pulang. Bagaimana? Begitu ditunjukin sama sahabat. Bagaimana tuh sahabat Bilal bin Rabah ketika Rasulullah meninggal, dia bilang mengatakan bahwa pada saat ini sudah tidak ada lagi kenyamanan di kota Madinah setelah Rasulullah. Kota Madinah berubah menjadi duka. Semua orang menjadi berduka setelah Rasulullah meninggal. Gak enak. Keadaan yang orang rasakan ada sesuatu yang hilang. Bagaimana dia melihat setiap gang-gang di kota Madinah mengingatkan dia kepada Rasulullah. Setiap dia masuk ke masjid Nabawi, dia teringat kepada Rasulullah. Setiap dia melalui semua sudut di kota Madinah mengingatkan dia kepada Rasulullah. Dan itu menjadi kesedihan bagi Bilal. Akhirnya Bilal mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar pada saat itu yang menjadi penggantinya Rasulullah, Khalifah Rasulullah, Bilal izin, ya Abu Bakar, sungguh setelah Rasulullah tidak ada lagi kenikmatan di kota Madinah. Izinkan saya untuk keluar dari kota Madinah. Saya tak sanggup hidup di satu kota yang dulu saya pernah melihat Rasulullah. Saat ini saya tidak bisa lagi melihat Rasulullah. Saya tak sanggup. Izinkan saya keluar. Saya mau tinggal dulu di Madinah. Saya tak mampu. Dengan berhati-hati saya Abu Bakar mengizinkan. Saya tinggal pergi di kota yang jauh di Syam. Hampir setahun Bilal tak kembali ke Madinah. Sampai satu saat Bilal bermimpi Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, kemana kamu? Kemana kamu? Kamu nggak rindu kepadaku? Kamu nggak mau bersiaga kita? Ditegur Bilal dalam mimpi. Kita tahu bahwa barang siapa yang bermimpi ketemu Rasulullah, sesungguhnya dia bertemu dengan Rasulullah yang sebenarnya, karena nggak ada setan yang mampu untuk menyerupai itu. Bilal bangun dari mimpi itu, dia menangis. Ya Rasulullah, saya rindu kepadamu. Langsung dia mengeluarkan mari berkemas dan pergi ke Madinah. Bilal pergi bawa istri, pergi ke Madinah. Ketika dia masuk kota Madinah, dia langsung masuk ke perkumpulan Rasulullah. Dia katakan assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika dia masuk ke Masjid Nabawi, orang-orang pada lihat ada Bilal. Dilaporkan sama Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, Bilal masuk Madinah. Sayyidina Abu Bakar berlari menemui Bilal. Ya Abu
saya azan, enggak lama kemudian saya melihat Rasulullah berubah. Saat itu kalau saya azan, saya nggak mampu. Saya nggak mampu ketika saya lagi azan, saya nggak melihat Rasulullah, saya nggak mampu. Gak kuat hati ini. Ketemu saya nggak minta kalian sama dia bilang, berilah obat rindu kepada diri. Saya rindu masa di keadaan ketika masih ada Rasulullah SAW mendengar azan dari tolonglah Bilal, azan sekali. Kata Bilal, ya saya maaf, engkau mengulangi permintaan apa yang diminta oleh Rasulullah, dan saya pun akan menjawab sama seperti apa yang saya jawab pada Rasulullah. Saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Lantas selang berapa lama keluar seorang anak berdua. Keluar. Ketika Bilal melihat, Bilal langsung menangis. Dialah sedang Hasan bin Husain. Datang menghampiri Bilal. Ya Bilal, tolong saya minta azan. Kata sedang Hasan bin Husain. Bilal berdiam, nggak berani jawab. Ya Bilal, tolong azan. Kata Bilal, ya Allah, saya sudah menolak Sayyidina Abu Bakar, saya sudah menolak Sayyidina Umar, tapi kali ini yang meminta cucunya Rasulullah. Saya takut kalau saya menolak permintaan cucunya, maka kakeknya akan marah kepada saya. Maka kalau kakeknya tidak akan menjawab permintaan saya. Akhirnya Bilal memaksakan diri untuk azan. Pada saat itu semua kota Madinah mendengar azan Rasulullah gempa. Mengingatkan pada keadaan di mana ada Rasulullah. Ketika pada saat itu Bilal menggunakan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan mendengar itu suara Bilal. Apakah Allah telah membangkitkan Rasulullah? Apakah Allah telah mengirimkan kembali Rasulullah? Gempa Madinah. Semua keluar. Seakan-akan suasana ketika masih ada Rasulullah kembali lagi di kota Madinah. Tapi ketika sampai pada kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, azan berhenti. Bilal kuat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin, yang anak ingin ceritakan pada saat ini ingin memberikan gambaran kepada kita semua bahwa sahabat sudah menunjukkan bahwa mereka mencintai Nabi Muhammad melebihi diri mereka sendiri. Rabiul Awwal datang setiap tahun mengingatkan kita kembali akan keutamaan Rasulullah. Setiap Rabiul Awwal mengingatkan kita tentang Rasulullah. Setiap Rabiul Awwal mengingatkan kita tentang Rasulullah. Ya, jadikan Rabiul Awwal menjadi momentum untuk kita lebih mencintai Rasulullah SAW. Perbanyak salawat. Ya, dan mudah-mudahan karena kecintaan kita kepada Rasulullah, kelak kita akan dikumpulkan bersama. Kelak Rasulullah akan memanggil kita satu persatu, nama kita disebut sama Rasulullah. Dan sekarang kita berkumpul di Masjid An-Nabawi. Kelak Allah takdirkan kita untuk berkumpul di surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan keutamaan bulan Rabiul Awwal ini Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah mudahkan segala dosa kita. Yang sakit disembuhkan sakitnya oleh Allah. Yang punya masalah Allah gampangkan masalahnya. Allah selesaikan masalahnya. Yang punya anak Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh.
pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang manfaat dunia dan akhirat, anak-anak yang manfaat bagi negaranya, bagi agamanya, bagi orang tuanya, dan juga kepada para jamaah yang ada hutang dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang belum dapat kerjaan biar mendapatkan pekerjaan. Yang sudah mendapatkan kerjaan biar Allah membuat hasilnya menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan segala hajat-hajat kita semua. Hajat kami yang kathir ya Allah. Hajat kami sangat banyak kepada Allah. Wa anta alimul bihawf. Dan Engkau Maha mengetahui melebihi saya sendiri, melebihi kita sendiri. Dan semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan saya ingin memotivasi kepada semua hadirin, termasuk ibu-ibu yang bapak-bapak